Baik, dari Arbida di Stasiun Pasar Senen kita beralih ke Konita. Konita, selamat pagi. Bagaimana situasi arus balik di Pelabuhan Merak? Seperti apa lonjakan pemudik yang tiba di sana? Ya, selamat pagi Valeri. Untuk situasi terkini yang ada di Pelabuhan Merak memang terpantau sudah terjadi lonjakan para pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak. Ini terpantau sudah terjadi penumpukan itu pada kemarin malam, tepatnya dimulai pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan sudah mulai terurai begitu Valeri. Untuk kepadatan tersebut tidak terjadi terlalu lama karena sudah dapat terurai selama 30 menit begitu. Untuk situasi terkini pada pagi hari ini kalau kami pantau memang untuk arus balik sendiri yang ada di Pelabuhan Merak memang terjadi penumpukan, maksud kami terjadi lonjakan begitu, akan tetapi tidak terjadi penumpukan yang begitu signifikan karena kalau berdasarkan pantau kami penumpukan yang begitu signifikan itu terjadi di dermaga reguler, khususnya ada di dermaga 4, dermaga 5 dan juga dermaga 7 karena untuk penumpukan yang terjadi pada kemarin malam ini terjadi karena di lintasan pertemuan antara dermaga-dermaga tersebut. Sementara untuk di pelabuhan eksekutif ini di arus balik terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang begitu signifikan sampai harus dilakukan sistem kebijakan untuk mengurai kepadatan. Sementara itu, untuk di Pelabuhan Merak sendiri untuk mengatasi lonjakan arus mudik atau arus balik ini di Pelabuhan Merak akan disiapkan juga mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi pertemuan antara arus motor dan juga arus mobil, di mana kendaraan mobil pribadi ini akan diarahkan melalui Jalan Cikuasa Atas hingga masuk ke gerbang tol Merak. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 akan dikawal oleh petugas kepolisian hingga sampai ke perbatasan kota Cilegon dengan Serang melalui jalan arteri yang dimulai dari dermaga 5 dan juga dermaga 7. Dan untuk informasi terbaru Valeri, kalau bisa kami laporkan memang di Pelabuhan Ciwandan sendiri ini sudah difungsikan untuk arus balik. Hal ini karena mengingat bagaimana kepadatan yang terjadi pada kemarin malam dan juga bagaimana kepadatan arus balik yang sudah ada di Pelabuhan Bakauheni, sehingga untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri sudah difungsikan agar tidak terjadi penumpukan yang begitu signifikan di Pelabuhan Merak. Sementara itu di Pelabuhan Ciwandan meskipun difungsikan sebagai arus balik, tidak dilakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Sementara itu untuk kebijakan lainnya untuk mengatasi bagaimana kepadatan arus balik yang ada di Pelabuhan Merak ini dilakukan kebijakan tiba bongkar berangkat yang dilakukan di beberapa dermaga reguler seperti ada di dermaga 4, dermaga 5 dan juga dermaga 7 karena kalau kita melihat memang dermaga reguler ini memang yang paling signifikan untuk kepadatannya. Untuk kebijakan tiba bongkar berangkat ini akan dilakukan secara situasional, secara bagaimana untuk melihat apakah lonjakan tersebut terjadi cukup signifikan sehingga untuk tiba bongkar berangkat ini akan dilakukan hanya selama 40 sampai 30 menit saja. Untuk kebijakan tiba bongkar berangkat ini nanti akan dilakukan sesuai dengan pengawasan dari KSOP dan juga regulator yang akan menjadwal kapan sebaiknya tiba bongkar berangkat itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan juga yang ada di Pelabuhan Merak sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan kembali tiba bongkar muat berangkat. Akan tetapi Valeri, kalau berdasarkan pantauan kami pada pagi hari ini masih dilakukan tiba bongkar muat berangkat begitu. Karena untuk tiba bongkar berangkat ini biasanya akan dilakukan pada malam hari karena berkaca bagaimana tren pemudik yang tiba di Pelabuhan Merak ini biasanya akan ramai pada malam hari sehingga penumpukan signifikan itu biasanya terjadi pada malam hari, khususnya dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Karena untuk kemarin ini untuk kepadatan sendiri memang terjadi pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk kebijakan diskon tarif penyeberangan
dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak ini masih ada begitu, mulai dari diskon tersebut sebesar 21% sampai 36% yang akan berakhir pada 7 April 2025. Sementara itu, pemirsa, kami ingin berbagi tips untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik atau perjalanan balik agar perjalanan Anda lancar. Pemirsa, jumlah pemudik akan terus bertambah dan antrean di gerbang tol semakin panjang. Untuk itu, pastikan Anda menyiapkan kartu pembayaran non-tunai yang praktis dan cepat agar perjalanan Anda tetap lancar tanpa hambatan di pintu gerbang tol. Demikian yang dapat saya laporkan, Valeri dari Pelabuhan Merak. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Konita Rahman dari Pelabuhan Merak, dan sebelumnya ada Arbida Donospito dari Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur balik yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, balik lebaran aman hingga tujuan. Saya Valeri Budianto, pamit undur diri, tetaplah saksikan Metro TV. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.